Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Rusdiana Alandaritsa, NIM C922181140. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang indikasi geografis dan lingkup indikasi geografis. Yang pertama adalah pengertian indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis yang mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan nilai jual dari barang atau produk tersebut. Yang kedua adalah lingkup indikasi geografis. Lingkup indikasi geografis yang pertama adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, baik karena faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari keduanya, merupakan nama tempat atau daerah yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Yang kedua, barang atau produk dapat dihasilkan dari berbagai bidang, misalnya dari hasil pertanian, produk olahan, dan hasil kerajinan tangan. Yang ketiga, barang atau produk bisa mendapatkan indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis pada Direktorat Jenderal. Yang keempat, jangka waktu perlindungan indikasi geografis yaitu selama kualitas dan karakteristik khas dari barang tersebut masih ada ataupun belum hilang. Yang kelima, indikasi geografis tidak dapat didaftarkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian, menyesatkan atau mempercaya mengenai ciri-ciri, sifat, kualitas dari suatu produk tersebut. Yang ketiga adalah prinsip dari indikasi geografis. Prinsip dari indikasi geografis merupakan prinsip dari hak kekayaan intelektual, karena indikasi geografis adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam konteks ini menjelaskan bahwa setiap orang ataupun kelompok berhak mendapatkan keadilan. Orang atau kelompok tersebut yang dimaksud adalah yang menciptakan suatu barang atau produk. Orang atau pihak yang menciptakan atau menghasilkan suatu barang atau produk berhak mendapatkan peradilan, berhak mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Yang kedua adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang dimaksud adalah ketika terdapat masyarakat yang mendiami suatu daerah yang memiliki potensi indikasi geografis dan masyarakat tersebut mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang atau produk yang memiliki nilai ekonomis. Jadi produk atau barang tersebut menghasilkan penghasilan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yang dimaksud adalah dengan adanya indikasi geografis diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap wilayah Indonesia. Yang pastinya satu daerah beda dengan daerah yang lain. Yang keempat adalah tahap pendaftaran indikasi geografis. Yang pertama adalah tahap mengajukan permohonan. Setiap produsen, asosiasi maupun organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan pendaftaran dengan memenuhi berbagai persyaratan. Yang kedua adalah tahap pemeriksaan administratif. Pada tahap ini, petugas pemeriksaan memeriksa semua persyaratan apakah masih ada yang kurang atau ada yang salah. Jadi pada tahap ini, petugas memeriksa dengan cermat berkas-berkas yang sudah diajukan oleh pemohon indikasi geografis. Yang ketiga adalah tahap pemeriksaan substansi.
Yang keempat, tahap pengumuman. Pengumuman diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal mengumumkannya kepada berita resmi indikasi geografis. Tahap kelima yaitu oposisi pendaftaran. Oposisi dapat diajukan oleh siapapun dan pastinya oleh orang yang memperhatikan berita resmi indikasi geografis. Oposisi diajukan dengan membuat pernyataan keberatan dan disertai dengan alasan-alasan. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap pendaftaran. Tahap yang ketujuh yaitu tahap pengawasan. Tahap yang kedelapan adalah tahap banding. Selanjutnya adalah manfaat indikasi geografis. Manfaat indikasi geografis memang sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah bisa dijadikan sebagai patokan untuk menjaga keaslian dan kualitas suatu produk. Adanya indikasi geografis memberikan manfaat berupa jaminan dan memberikan kepastian bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya. Jaminan tersebut sangat berguna untuk menghindari konsumen dari pemalsuan produk dan tentunya menjaga kredibilitas produsen atau penjual. Manfaat kedua adanya indikasi geografis pada suatu produk adalah lokasi dari produk indikasi geografis tersebut dapat dijadikan sebagai objek wisata. Dengan adanya objek wisata tersebut akan menarik wisatawan domestik bahkan wisatawan mancanegara. Adanya hal tersebut, lokasi dari produk indikasi geografis dapat dikenal oleh banyak orang dan tentu produknya juga akan dikenal dan diminati oleh banyak orang. Manfaat lainnya dari indikasi geografis adalah meningkatnya produksi suatu produk, karena di dalam indikasi geografis dijelaskan secara rinci tentang produk yang khas dan unik. Hal tersebut semakin menambah keyakinan konsumen karena terdapat informasi yang jelas dalam indikasi geografis tersebut, dan menambah daya tarik konsumen karena terdapat penjelasan tentang keunikan produk tersebut yang beda dari produk lainnya. Manfaat lain dari adanya indikasi geografis adalah memperjelas identifikasi produk, di mana tentunya keunggulan-keunggulan produk tersebut yang unik dan tentunya beda dari produk lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari merek. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah dilihat dari sisi pengertian, di mana pengertian merek adalah sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang maupun jasa. Sedangkan pengertian indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis maupun mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan nilai jual dari barang atau produk tersebut. Perbedaan yang kedua adalah dilihat dari sifatnya, di mana sifat dari sebuah merek yaitu tidak menunjukkan kualitas sebuah produk, sedangkan sifat indikasi geografis adalah menunjukkan kualitas sebuah produk. Indikasi geografis juga menunjukkan reputasi dan karakteristik produk. Indikasi geografis menjelaskan tentang kualitas dari produk tersebut, sedangkan merek hanya sebagai tanda pengenal bagi suatu barang atau produk. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai jangka waktu perlindungan.
Merek mempunyai jangka waktu perlindungan, sedangkan indikasi geografis tidak memiliki batas waktu perlindungan. Perlindungan indikasi geografis berakhir pada apabila wilayah tersebut sudah tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis. Perbedaan yang terakhir adalah mengenai eksploitasi, di mana sebuah merek dapat diperjualbelikan, sedangkan indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan. Indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan karena adanya indikasi geografis tersebut merupakan ciri atau karakteristik dari suatu daerah dan tentunya hal tersebut tidak diperjualbelikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.